Jadi pada kesempatan kali ini dengan saya sendiri, Yuyun Fikri Auli, dan dua kakak dari Universitas Negeri Makassar, program studi teknologi pendidikan. Sebelumnya bisa diperkenalkan siapa namanya? Baik, saya sendiri atas nama Dia Sakwa. Dan saya atas Adana Saputri. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai mind mapping digital dan mind mapping manual. Nah, mungkin kita bisa langsung dengar pendapat dari Adel dan Adel mengenai mind mapping digital dan mind mapping manual. Jadi sebelumnya bagaimana sih aplikasi mind mapping digital itu dapat membantu kalian dalam berpikir kritis secara kolaboratif. Jadi yang mau jawab siapa? Oke. Aplikasi pemimpin digital memungkinkan kolaborasi relevan dan di mana anggota timnya dapat bekerja pada peta konsep yang sama dan lokasi yang berbeda. Fitur seperti komentar, hyperlink, dan kemampuan berbagi langsung mempermudah diskusi dan memperkembangkan ide. Selain itu, alat seperti integrasi cloud mempermudah akses dan isi kapan saja yang sulit dicapai dari peta konsep manual. Oke. Itu dari pendapat Kak Adel. Kalau yang Kak Adel satunya lagi, banyak nih yang mengatakan bahwa peta konsep manual membantu memperkuat memori. Bagaimana sih menurut kamu tentang hal itu? Menurut saya, ketika seorang menggambarkan peta konsep manual, mereka melibatkan gerakan tangan yang merangsang area otak berkaitan dengan ingatan dan pemahaman kognitif. Proses ini melibatkan refleksi mendalam karena memaksa kita memilih kata kunci dengan mengatur informasi secara intuitif yang sangat efektif untuk mengingat konsep demikian dengan mengingat atau mengingatkan elemen digital. Kan kita membahas mengenai mind mapping digital dan mind mapping manual. Sebenarnya ada nggak sih kolaboratif yang bisa menggabungkan keduanya? Coba bagaimana pendapat kalian tentang hal itu? Saya tentu saja kita bisa memulai dengan peta konsep manual untuk brainstorming dari awal karena lebih spontan dan bebas. Setelah ide-ide utama terkumpul, mereka dapat dipindahkan ke aplikasi digital untuk diatur lebih rapi, dianalisis lebih dalam, dan dibagikan ke tim. Kalau menurut saya sih, saya setuju karena peta manual sangat baik untuk langkah awal eksplorasi ide tanpa batas. Teknik setelah ide matang. Aplikasi digital bisa digunakan untuk pengarsipan, dokumentasi, atau kolaborasi gabungan. Keduanya menawarkan bisa digunakan untuk pengarsipan atau dokumentasi, kolaborasi gabungan. Keduanya menawarkan fleksibilitas maksimal. Apakah ada kekurangan dari aplikasi ini yang dapat menghambat kreativitas kalian? Coba gimana? Itu ada penghambatnya karena salah satu kelemahannya adalah struktur yang terkadang terlalu kaku seperti template bawaan yang terbatas dalam mengembangkan pikiran. Selain itu, notifikasi atau gangguan digital lainnya itu bisa mengurangi fokus penggunaan saat membuat peta konsep. Terus pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih peta konsep manual menangani kebutuhan revisi atau perubahan ide yang sering terjadi dalam proses berpikir kritis? Menurut saya itu peta manual memang kurang fleksibel untuk revisi besar, tapi itu justru mengajarkan kita untuk lebih kritis dan selektif sejak awal. Jika perlu, kita bisa membuat ulang versi baru dapat peta dengan konsep yang diperbaiki. Proses ini membantu memperdalam pemahaman cara kita memiliki kendali, karena kita peta manual memang kurang fleksibel untuk revisi besar, tapi ini justru mengajarkan kita untuk lebih kritis dan selektif sejak awal.
Jika perlu, kita bisa membuat ulang versi baru dari peta konsep yang diperbaiki. Proses ini membantu berdalaman pemahaman karena kita memikirkan kembali setiap elemen. Kalau kalian berdua nih disuruh milih untuk cari salah satu metode apa yang diperuntukkan untuk anak sekolah, kalian akan merekomendasikan metode apa dan kenapa? Saya akan merekomendasikan aplikasi digital karena siswa saat ini tumbuh dalam dunia teknologi. Aplikasi memberikan akses ke sumber daya tambahan, memungkinkan mereka belajar secara kolaboratif yang penting untuk masa depan. Kalau dari kalian sendiri? Kalau saya sih tetap memilih metode manual karena melatih siswa untuk fokus dan memahami informasi secara mendalam. Selain itu, menulis tangan membantu keterampilan motorik halus dan mengurangi ketergantungan pada teknologi. Jadi itulah tadi bincang-bincang singkat kita mengenai mind mapping digital dan mind mapping manual. Jadi saya sebagai moderator sendiri setuju nih apa yang disampaikan oleh kakak-kakak, yang mana jika kita ingin menggunakan digital kita tidak bisa melupakan manual, karena selain karena prasarana dan sarana yang tidak memungkinkan, dengan menggunakan mind mapping manual juga pasti akan meningkatkan kreativitas kita di bidang menulis dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.